Reksadana itu adalah produk investasi ya kan. Dan produk investasi itu kan banyak model-modelnya pilihannya. Ada salah satunya adalah reksadana syariah. Nah, untuk memudahkan pemahaman masyarakat, sebenarnya reksadana syariah itu sebenarnya sama kalau kita pernah mendengar ada yang namanya green investasi atau investasi hijau. Atau ada lagi yang investasi social responsibility investment, ya kan? Itu kan pilihan-pilihan. Salah satunya adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini adalah reksadana yang nanti pada saat pemilihan portofolionya itu didasarkan pada nilai-nilai Islami, gitu kan? Misalnya nanti portofolionya itu bukan saham-saham yang misalnya memproduksi produk-produk yang haram, misalnya minuman keras, ya kan, misalnya kayak gitu, ya kan, atau dia tidak melakukan perjudian, atau dia bukan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri yang ribawi, misalnya kayak gitu. Nah, itu pilihan-pilihan, jadi ada pembatasan, ya kan. Walaupun dibatasi, sebenarnya pilihan yang ada sekarang itu kan banyak. Jadi yang tidak syariah itu sebenarnya sedikit. Jadi itu yang membedakan, yang secara umum membedakan adalah kalau reksadana konvensional itu reksadana yang bebas-bebas aja nih. Tapi reksadana syariah ini reksadana yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islami, ya kan? Bagaimana dia berinvestasinya, bagaimana nanti dia menghitung NAB-nya. Kalau ada unsur non halalnya masuk di situ, dia harus bersihkan. Pembersihannya itu nanti ditempatkan ke dana kebajikan, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu membuat lebih tentram, kira-kira gitu. Yang membedakan seperti itu. Kalau kita bicara return, yang namanya reksadana, itu kita kembali lagi ke si pengelolanya, bagaimana dia memilih portofolionya. Tapi kita bisa melihat dari statistik yang ada, return yang syariah dengan yang konvensional itu kompetitif, ya kan? Kompetitif artinya apa? Kadang dia di atas, tapi kadang juga di bawah, kan kayak gitu. Tapi yang sangat menonjol di reksadana syariah itu ketika dalam keadaan krisis, ya kan? Kalau reksadana konvensional, ini kita bicara statistik ya, historical statistik. Kalau reksadana konvensional begitu krisis, dia turun kan, dan turunnya itu cukup dalam. Berbeda dengan yang reksadana syariah. Reksadana syariah turun, tapi turunnya tidak begitu dalam. Ya kan, dia tidak begitu dalam. Kenapa? Karena ada pilihan-pilihan portofolionya yang dibatasi tadi. Ada namanya seleksi saham syariah. Pertama dari core business tadi. Saham-saham perbankan jelas nggak masuk. Nah, perbankan kan sangat volatile kan gitu. Nah, di syariah itu nggak masuk. Jadi ketika krisis, dia nggak dalam turunnya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan itu direview rasio keuangannya. Debt to asset ratio-nya itu tidak boleh lebih dari 45%. Sehingga dia termasuk kategori yang fundamentalnya bagus sebenarnya saham-sahamnya. Jadi kira-kira itu. Kalau masalah bagus mana returnnya, yang tadi saya bilang relatif. Tapi kalau kita lihat pada kondisi krisis gitu, dia lebih tahan krisis. Tidak begitu dalam turunnya. Turun sih turun, tapi nggak terlalu dalam. Kalau kita lihat sejarahnya ya, reksadana itu kan pertama tahun 95 ya. Reksadana syariah yang pertama kali itu muncul tahun 97 sebenarnya. 97, tapi memang pada saat itu tidak berkembang banyak. Hanya satu gitu kan. Kemudian tahun 2000 itu keluar yang namanya Jakarta Islamic Index. Jadi ada indeks saham syariah. Nah, sejak itu muncullah reksadana-reksadana syariah, ya kan. Memang yang paling aktif penerbitannya itu di tahun 2007 ketika regulator mengeluarkan namanya daftar efek syariah, daftar saham-saham syariah yang jumlahnya itu ratusan, sehingga memacu MI membuat reksadana syariah karena pilihannya sudah terpublikasi dengan ini. Nah, sekarang lumayan, sekarang total terakhir datanya ada 61 reksadana syariah. Yang jelas kalau reksadana, ya kan, itu berarti dikelola oleh manajer investasi yang berizin. Oleh karena itu, pertama cek apakah pihak yang menawarkan produk investasi itu sudah terdaftar di Bapepam atau di OJK dulu sekarang, ya kan. Itu bisa dicek di website kita atau bisa ke call center, ya kan, di 500-655 atau email ke konsumen@ojk.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dilihat juga reputasi MI-nya. Kan kayak gitu, kalau memilih yang bagus gitu kan ya, reputasi MI-nya. Karena tadi reksadana itu hanya produk.
siapa yang mengelola itu juga punya pengaruh, kan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, minta informasi selengkapnya. Ketika ditawarkan, minta prospektusnya seperti apa, misalnya jenis reksadananya apa, dan sebagainya. Jadi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya adalah sesuaikan dengan profil si kita sebagai investor. Apakah kita ingin investasi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nanti itu akan mempengaruhi ketika kita memilih jenis investasinya, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, luangkan waktu sedikit untuk juga memantau, ya kan? Karena kan ada laporan-laporan dikirim, itu dipantau juga, ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita tidak memantau, kita kadang-kadang kaget gitu, kok tahu-tahu NABC sekian gitu kan, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa melakukan koreksi terhadap si pengelolanya. Kira-kira itu kurang lebihnya.